Halo guys, ini dia Xpeng X9 yang varian Pro Plus. Dan ini udah CKD ya. Untuk harganya dia 1.099 juta on the road Jakarta. Untuk detail-detail headline-nya dia LED projector. Jadi sama kayak di X9 yang Pro biasa ya. Ini posisi lampu senjanya. Ini logo Xpeng. Senja sini LED ya. Dia sequential. Untuk lampu utama sini ya LED projector nih yang dual sisi. Untuk lampu jauh yang bagian tengah sini udah ada kondensor ya, dia sebanyak 6 titik. Ada kamera 360. Velgnya Michelin ya. Dia pakai Michelin dengan Profiban 235 50 R20. Hypermesh ya bannya. Finishnya kayak gini, dia tutup polish. Ini ada logo Xpeng dengan kamera sini ya, sampai bagian samping. Ada set body molding. Sign sini spion dia warna body. Tangkanya hitam ya. Dia ada spion tengah sama spion bawah. Udah ada fitur radar dan juga dia ada sunroof ya, besar. Enak sini model tarik, dia warna body kayak gini. Dia sudah smart key ya. Untuk door trimnya ini warna gelap kayak gini, hitam. Ini ya, ada speaker ini. Compensa. Ini buat power window all auto ya, 4 sisi. Di sini ada window lock, ini central lock buat buka pintu di situ. Ada cup holder dan door pocket. Dan yang ini udah CKD nih, buatan era industri otomotif. Joknya elektrik, ada pengaturan reclining, sliding, register dengan lumbar support sini. Transmisi matic only ya, 2 pedal. Ini buat buka kap mesin. Ini ada bahan soft touch. Ini finishnya kayak gini dengan kisi AC. Untuk bahan dashboard dia juga sudah soft touch ya sampai situ. Ini posisi mobil udah nyala ya. Tapi kalau mau lihat demo yang pakai sama startup dan lain-lainnya kan bisa cek video induktor yang tipe Pro biasa. Untuk speedometer Xpeng X9 ini sama ya. Ini ada TPMS. Ini sebenarnya bisa diatur ya. Ini ada volume. Terus juga sini ada TPMS. Ini bisa diganti-ganti kayak gini. Yang di kanan sini tuas transmisi ya, dia single speed karena mobil listrik. Ini kalau sebenarnya ke mobilnya, ini harusnya kalau mundur tuh langsung tampil kamera 360 ya kayak gini. Dia fleksibel. Untuk posisi pack kayak gini. Ini ada steering switch, ada buat previous neck sama ini juga. Di kiri sini saklar wiper ya yang sudah auto, bisa diatur untuk waktu dan ada wiper belakang. Ini juga tadi ada tombol nih ya buat pengaturan AC dan shortcut lainnya. Setirnya kayak gini, model 2 palang. Cuma kasusnya nggak nyala ya. Tapi RPK lengkap sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir dia tilt dan teleskopik ya, walaupun masih manual nih. Ini setirnya juga sama ya, udah dilapis kulit kayak gini. Ini ada sensor radar. Di sini nggak ada handgrip bagi yang pengemudi. Sama faces ini ada card holder, ada vanity mirror dan lampu ya. Lampunya di sini juga sudah LED. Ada lampu baca kiri kanan. Ini tempat kacamata. Maksudnya di sini dibuat emergency source-nya. Sub yang tengah ini bisa kamera berfungsi sebagai kamera juga ya. Head unitnya monitor. Ini juga ada buat shortcut ini ya. Nah nih misalkan buat buka sliding door sisi kiri, bisa juga buat buka sliding door sisi kanan. Ini gak bisa buat buka ini ya, buka colokan. Ini gak ada settingnya lengkap ya. Ini ada window and door, ada trunk, pengaturan lampu, ada pengaturan kursi, ada mode pengendara ada 4 ya, mau standar, sport, individu. Ini kita bisa atur ya ketinggian suspensi, ada reset, steering wheel shortcut, bisa diganti ya. Ini kayak gini. Untuk set mirror di sini ya pengaturannya nih. Jadi dari setir untuk electric mirror kayak gini. Ini sama ya, ada auto folding juga. Ini streaming review mirror juga pengaturannya dari sini ya, dari setir, jadi bukan dari head unit. Nah nih, terus juga ada real time SR assist,
driver assistance, ada modenya 3. Ini voice assistant. Hey Xpeng. Hey Xpeng. Hey Xpeng. I'm listening. I'm hot. Front row temperature is set to the lowest level. Contohnya kayak gini. Ini nggak sebenarnya bisa buat ngatur fitur lain ya. Hey Xpeng. Hey Xpeng. Hey. Open driver window. Driver's window is Contohnya open. kayak gini. Hey Xpeng. Hi. Close driver window. Driver's window is closed. Kayak gini. Sebenarnya bisa buat ngatur fitur lain juga ya, selain tadi jendela, pengaturan AC dan lain sebagainya. Ini ada pengaturan suara, ada charging dan discharging, ada power supply, ada intelligent, pengaturan display, device connection, ada generalnya juga. Untuk home-nya seperti ini ya. Ini ada reasonnya. Ini tadi buat buka slider sisi kanan. Kalau kita back tuh kayak gini ya, dia ada pengaturannya. Tadi ada pengaturan peta, terus ada real time assistant, pengaturan AC kayak gini ya. Jadi kita bisa atur. Untuk AC-nya sebenarnya dia digitalnya kuat belakang sama belakang ya, jadi bukan single zone nih. Ini juga arus bornya tentunya lengkap ya, sampai ke kaca depan telepon defogger. Untuk AC belakangnya kayak gini ya. Nih, kayak gini. Jadi dia 5 zone ya, bukan triple zone nih. Ini ada pengaturan tadi, heater dan cool seat, dia 3 level, bagian depan dan belakang. Ada frekuensinya. Terus juga kalau kita set di home, ini juga ada musik, ada bluetooth, ini ada radio juga, mindfulness space, ada X combo, terus juga ada DVR tadi nih. Ini ada broadcasting, support Android Auto, ada Apple CarPlay secara wireless. Ini kamera 360 nya tadi ya. Ada 4 pengaturan lengkap kayak gini ya. Tuh, ini home nya. Ini tadi kisi AC nya. Untuk pengaturannya tuh kalau hembusannya di sini nih. Tuh, ini ada di sini buat hembusannya. Ini ada 2 buah water charging ya, dengan 2 buah cup holder. Hampir sini kulit. Ada chip impan juga nih, nggak terlalu besar. Ada pengaturan reclining, sliding sini buat baris ke penumpang. Joknya kulit dengan airbag bagian kursi. Seatbelt sini rapi, di sini nggak ada hand grip. Sun visor dengan vanity mirror ya, dan lampunya kayak gini LED. Ini airbag sisi penumpang depan. Laci, sofa paling ya, dilapis bahan blue draw. Ini layout dari door trim. Kita lihat ke baris keduanya. Yuk. Nah, untuk baris keduanya tinggal dipencet lagi nih. Nah, kayak gini. Dan kalau yang tipe propulse ini juga ada perbedaan nih sama yang pro biasa. Jadi kursi baris kedua ini bisa jadi kursi massage nih. Bahkan dia bisa diatur ya. Ini ada heaternya, ada coolernya juga. Ini dia cup holdernya. Kalau ini buat ini ya, shortcut ke sini nih. Tuh, ini ada Disney Plus, bisa diatur juga ya, kayak Instagram, TV. Ini juga screen angle-nya bisa diatur. Modenya juga bisa diatur ya, dari driver message, rear screen, ada remote control. Bahkan ini bisa zero gravity, kayak gini nih. Ini zero gravity-nya fleksibel ya, mau sisi kiri, mau sisi kanan nih. Tuh. Ini buat kembaliinnya. Di sini juga ada pengaturan ini ya, buat headrest, buat reclining, sliding. Ini buat leg rest-nya. Bahkan kalau yang mode tadi nih ya, tuh kayak gini. Cara ngebalikinnya tinggal di set lagi ya. Nih. Nah nih, tinggal dibalikin ke standar. Di sini nggak ada, oh nih, ini bisa dimaju mundurin nih. Kalau yang ini. Di sini ada wire charging ya, sebanyak 50 watt, dia maksimal seperti itu. Di sini dia ada spare pocket bagian driver, sampai sini juga ada. Ada meja lipatnya, ada kisi AC dengan sliding door kayak gini. Nih buat buka tutupnya. Sisi penumpang depan juga sama, ada si spare pocket dan dia penggerak depan ya. Tapi dia first floor dan ini layout dashboard dan door trimnya
Xpeng X9 yang Pro Plus nih, yang udah CKD ya. Kayak gini. Ini tadi monitor belakang, dan ini sebenarnya sunroofnya bisa dibuka nih. Tuasnya ada bisa disetting di depan ya. Kalau ini ada lampu baca. Untuk tirai belakang juga tetap manual kayak gini dengan nih buat buka si panoramic roofnya. Kalau ini kaca mati ya, jadi bukan sunroof. Tadi kursi bas kudunya kayak gini ya, ini bisa sliding. Untuk AC belakang sini ya, dia sudah quad zone. Bahkan belakang juga bisa ngatur suhu sendiri, dan ini juga tetap ada nih, yaitu adalah cooler dan heater box. Jadi bisa jadi kulkas atau kan jadi pemanas nih. Bisa nyalakan juga. Kalau headroom juga ini lega banget. Yuk kita lihat ke baris ketiganya. Dan untuk akses baris ketiga juga harus di sini ya. Nah nih, jadi kita lipat dulu kursinya. Nah nih, ini buat akses ke baris ketiganya nih. Nah, ini enggak harus kita maju ke suara manual ya. Nah, duduk di belakang dari Xpeng X9 yang Pro Plus CKD ini. Ya, dia juga ada ini ya, ada pengaturan headrest buat naik turunnya, ada pengaturan reclining, seatbelt sini dia rapi, ada cup holder, ada ini juga sama nih, ini cup holder, ini USB Type C-nya. Kalau ini buat ngemajuin kursi baris keduanya. Headrest adjustable ya, tiga-tiganya dengan lipat kursi dia 40-60. Headroom baris ketiga lega. Ada hooknya ya. Ini ada USB lagi. Ini sama nih, ada buat headrest sama reclining dengan cup holder. Lega ya baris ketiga nih. Kalau di mundurin juga ini masih lega banget. Yuk, kita lihat ke bagasi belakangnya. Ini buat cara nutupnya. Nah tapi sebelumnya kita buka dulu ya ininya nih, buat chargernya nih. Nah nih, karena kalau udah ditutup dia bakal baru bisa dibuka lagi si wall chargernya. Untuk rem belakang di sini sudah cakram. Untuk chargernya kayak gini nih. Dia tentunya lengkap ya dengan AC dan DC charging. Untuk range klaimnya kalau ini kalau sesuai NEDC itu dia di kisaran ini ya 690 km nih sesuai NEDC. Kalau pakai AC charging dari 11 kW itu dari 10 hingga 100% bisa ditempuh dalam waktu 11 jam. Tapi kalau pakai DC charging yang 311 kW itu dia 20 menitnya dari 10 hingga 80%. Jadi bisa ditempuhnya 20 menit ya kalau pakai DC fast charge. Untuk kuncinya kayak gini. Untuk stop yang belakang juga sama sih kayak di Xpeng yang X9 lainnya kayak gini. Ini juga ada sensor parkir, dia 5 titik. Kamera mundur sini ya dengan lampu plat nomornya sudah LED, dia double. Ada kamera bawah juga. Untuk buka bagasinya juga sudah power vector. Space bagasi ketika kursi ditegangin ini besar banget, bahkan ini koper 6 biji masih bisa loh. Ini ada lampunya. Ini buat nih ya, kayak semacam pelipatan kursi, tapi ini lagi nggak bisa ya karena memang lagi nih. Oh nggak nih, bisa nih. Ini buat pelipatan kursi baris ke tiganya. Jadi memang harus dilipat dulu ya, karena kalau nggak dapet dia nggak akan bisa. Kalau ini buat ngebalikinnya nih. Jadi tetap bisa dilipat ya. Dia 40-60. Ini ada power outlet. Ada air suspensionnya buat naik turuninya kayak gini. Untuk nutup bagasinya tinggal dipencet kayak gini. Nah seperti ini. Ini dia desain dari belakangnya secara overall. Xpeng X9 ini yang CKD nih, yang Pro nih, Pro Plus. Di belakang sini nggak dari wiper ya, tapi dia cuma dari defogger. Oke, kita lihat layout baris keduanya. Nah seperti ini ya layoutnya nih, tuh. Tutupnya sama, tinggal dipencet. Untuk sisi penuh perempat sama kayak di driver. Joknya juga sudah elektrik. Ada pengaturan reclining, sliding, register kiri kanan dengan lumbar support. Ada kursi pijat juga di situ ya. Ini ada USB Type C Type A dengan satu buah port letter gitu. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan kayak gini. Tuh. Untuk motor listriknya
tenaganya sama sih, dia 320 PS. Untuk torsinya 450 Nm. Karena ini yang long range, dia baterainya adalah 1,5 kWh. Di sini juga sudah dicat ya, termasuk upnya dan sudah ada peredam, tapi belum ada hidrolik nih. Untuk drivetrain dia penggerak roda depan. Oke, udah bikin video mengenai Xpeng X9 yang Pro Plus TKD. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.